Hai, ini Gropedia Podcast. Podcast ini disponsori oleh Sidatani. Gropedia adalah sebuah podcast kolaboratif bersama teman-teman kreatif yang kami harap dapat memberi informasi menarik di setiap sesinya. Kamu akan mendengarkan beragam obrolan dan juga diskusi ringan. Dukung kami dengan subscribe channel ini dan selamat mendengarkan. Hai guys, selamat datang di Gropedia, sebuah podcast kolaboratif bersama teman-teman kreatif. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang pola hidup sehat dan juga bagaimana kaitannya dengan peringatan Hari Diabetes Internasional yang jatuh pada tanggal 14 November tahun 2020. Nah, seperti yang diketahui, kita ngomongin tentang diabetes nih ya. Epidemi diabetes mellitus ini di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan peningkatan ya, teman-teman. Nah, pada tahun 2017 saja di Indonesia terdapat peningkatan dan menduduki peringkat ke-6 ya di seluruh dunia. Pastinya setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan juga Meksiko. Nah, data ini didukung oleh dari International Diabetes Mellitus Federation (IDF) pada tahun 2017. Nah, oleh itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia atau internasional terhadap pandemi diabetes mellitus, tentu saja perlu diadakan untuk peringatan Hari Diabetes Mellitus yang jatuh pada tanggal 14 November tahun 2020 ini. Nah, pencetusnya ini berasal dari WHO, World Health Organization, dan tentunya WHO juga memiliki ekspektasi terhadap masyarakat internasional untuk bisa sadar tentang betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat dan juga menghindari dari diabetes mellitus ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya ya, yang pastinya akan ngebahas lebih rinci lagi tentang diabetes ini ya, penyakit yang tentunya sangat serius yang perlu kita hindari ya. Oke, selamat datang Mbak. Ini tamu spesial dari gizigo.id ya Mbak ya? Iya. Nah, ini dia Mbak Fasti Arum Utami ya. Ini adalah expert board of gizigo.id, dan juga pernah belajar di College of Nutrition Taipei Medical University ya, dengan mengambil jurusan Master of Science, betul? Gelarnya Master of Science, tapi ya? khusus bidang ilmunya tentang Nutrition and Health Sciences. Mantap. Selamat datang Mbak. Terima kasih Mas. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Terutama untuk pandemi saat ini ya, kita harus menjaga pola hidup sehat tentunya ya. Iya, betul. Iya. Dan ini juga baru saja kemarin kan 14 November kita sedang merayakan Hari Diabetes Internasional nih ya. Supaya kita generasi muda atau semua generasi ya sebetulnya ya bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan kita ya, untuk menghindari penyakit diabetes ini Mbak ya. Sebenarnya kita akan mungkin kenalan terlebih dahulu ya. Oke, siap. Oke, mungkin boleh nih Mbak Fasti ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Nama saya Fasti. Jadi saya sebagai expert board dari gizigo.id. Kemudian sehari-hari saya juga sebagai seorang tenaga pengajar. Wow, oke. Ya, di Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Okay. Jadi kalau di kedokteran itu UGM itu namanya agak panjang fakultasnya. Kayak gitu. Jadi sehari-hari sih kegiatannya lebih banyak ke mengajar, penelitian, kemudian untuk kegiatannya Gizigo lebih banyak ke menulis dan lain sebagainya sih. Gitu. Oke. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Gropedia Mbak ya. Terima kasih Mas. Saya juga belum memperkenalkan diri terlebih dahulu tadi ya. Nama saya Abdu ya. Nah, dipanggilnya Mas Abdu. Mas Abdu ya. Oke, Mas Abdu. Kepanjangannya. Oke, kita langsung aja nih kita ngobrolin tentang diabetes nih Mbak. Oke. Kalau boleh tahu kan tadi kita udah sedikit membocorkan beberapa informasi tentang apa sih itu diabetes ya, mellitus. Kalau dari Mbak Fasti ini coba mungkin bisa di-sharekan dari teman-teman di rumah biar akan lebih mengetahui lebih dalam gitu tentang diabetes. Oke, jadi kalau misalnya secara umum sendiri sih kalau diabetes kalau di masyarakat kan dikenalnya sebagai penyakit gula ya. Iya, betul. Nah, jadi memang sebenarnya intinya adalah tubuh kita itu kelebihan gula di dalam saluran darah.
gitu, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh gitu. Jadi kan sebenarnya makanan itu kan beredar di sistem peredaran darah. Betul. Gitu, terus habis itu masuk ke sel kan sistemnya. Nah, karena banyak makanan di sel pembuluh darah kita tapi nggak bisa masuk ke dalam sel gitu. Banyak makanan di pembuluh darah tapi nggak bisa masuk ke dalam sel, itu yang bikin kita kena penyakit diabetes mellitus. Makanya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan darah gitu ya, kandungan gula di dalam darahnya itu tinggi gitu, tetapi di dalam selnya itu nggak ada gulanya, karena kan gula ini kan sebenarnya sebagai makanan ya, makanan untuk kita gitu. Jadi kayak istilahnya itu kayak kata pepatah gitu, jadi mati di lumbung padi gitu. Jadi maksudnya di situ banyak padinya tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Jadi di situ banyak sumber energi, gula sebagai sumber energi, tetapi tubuh kita nggak bisa memanfaatkan gitu. Jadi intinya gitu sih kalau diabetes mellitus tuh, gitu. Nah, dari pengertian tersebut, kira-kira ini sebetulnya apakah ada macam-macam khusus dari diabetes itu sendiri nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau jenisnya secara umum itu ada dua gitu dua, ya. Kita kenalnya ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasanya disebut sebagai juvenile diabetes. Artinya adalah dia sudah memiliki diabetes dari semenjak kecil karena keturunan. Gitu. Itu ada yang, tapi ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Yang sering terjadi itu adalah yang tipe 2. Tipe 2. Diabetes tipe 2 itu karena lebih ke lifestyle gitu. Jadi karena misalnya kita konsumsi lebih tinggi gula sederhana gitu ya. Karbohidrat sederhana, dalam hal ini adalah gula gitu ya. Makanan atau minuman yang tinggi gula, kemudian kita jarang berolahraga kayak gitu, dan faktor-faktor yang lain. Ada juga sebenarnya diabetes yang tipe ketiga. Ada tipe ketiga juga? Tapi tipe ketiga ini adalah diabetes yang khusus terjadi pada ibu hamil. Kita nyebutnya biasanya gestational diabetes mellitus, yaitu kehamilan yang menginduksi atau yang merangsang terjadinya diabetes. Itu ada gitu. Jadi pada ibu-ibu tertentu memang ada, tetapi secara umum dibedakan menjadi 2 kayak gitu. Jadi karena keturunan memang genetik, tapi itu jarang terjadi. Ya? Yang banyak terjadi itu adalah yang tipe 2 gitu. Tipe 2 ya. Karena pola hidup gitu. Secara umum berarti ini teman-teman Gropedia ini mungkin juga harus hati-hati ya dengan pola gaya hidup sehat yang untuk saat ini khususnya. Iya, karena kan kebanyakan biasanya nyebutnya karena keturunan kayak gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya keturunan itu sangat kecil, jarang ya. Kayak gitu. Jadi lebih besarnya itu karena pola hidup kita kayak gitu. Baik. Nah, ini kan teman-teman Gropedia juga udah tahu nih tentang pengertiannya, dan juga udah tahu nih dari mana sih sebenarnya diabetes mellitus itu ada gitu ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya ini kira-kira apa sih dampak-dampak yang terjadi ketika kita mengidap diabetes? Kalau secara bahasa ilmiahnya ya, diabetes itu mother of disease. Mother of disease. Iya gitu. Jadi ibu dari segala penyakit. Jadi kalau misalnya seseorang itu udah kena diabetes, biasanya dia itu pintu untuk penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Jadi biasanya orang yang terkena diabetes itu tidak hanya sekedar diabetes. Kalau misalnya dia tidak bisa menjaga pola hidupnya. Gitu. Jadi biasanya nanti akan muncul komplikasi yang lain nih. Kayak misalnya retinopati. Retinopati itu artinya ada kerusakan di bagian mata. Biasanya orang yang terkena diabetes ada yang kena katarak juga kayak gitu. Kemudian ada juga yang kena diabetes kemudian mengarahnya ke kerusakan ginjal. Itu juga ada. Kemudian kalau misalnya risikonya dari diabetes sendiri itu kan, kalau misalnya luka itu kan susah sembuhnya, Mas. Nah, susah sembuhnya itu karena kandungan gula dalam darahnya tinggi kan. Nah, karena itu makanya kan lukanya itu jadi sulit untuk kering. Sehingga di situ tumbuh banyak bakteri gitu. Jadi kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, orang-orang yang dengan diabetes ada luka, biasanya dia kecenderungannya nanti akan terjadi infeksi, akhirnya ada amputasi atau pemotongan gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih seberapa penting kita harus mengetahui diabetes gitu? Karena diabetes tuh biasanya pintu dari segala penyakit kayak gitu. Termasuk juga kalau orang ada diabetes biasanya juga ada hipertensi, ada hiperkolesterol gitu. Jadi dia nggak pernah yang namanya berdiri sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia kadar gula darahnya udah
kurang bagus nih. Nah, biasanya kadar lemak dan lain sebagainya di dalam tubuh kita juga nggak bagus. Oke. Kayak gitu. Mbak, kalau bicara tentang ini nih, kan kadang tuh penyakit diabetes itu kan memang diderita oleh mungkin tadi dengan pola gaya hidup yang tidak sehat, kemudian mungkin juga orang sudah lanjut usia. Apakah mungkin kalau penyakit diabetes ini juga mengidap teman-teman kita yang memang masih remaja atau ya masih umur-umur 25, 30, apakah mungkin, Mbak? Jangankan umur 20 atau Iya. 25, anak usia remaja Oke. masih SMP, SMA aja mungkin, Mas. Oke. Gitu, maksudnya dalam artian kita di sini di Jogja, untuk anak-anak usia remaja, SMP, SMA saja untuk yang terkena diabetes itu sudah tinggi. Oh, Gitu. oke. Jadi Wow. sebenarnya penyakit ini bisa menyerang siapapun. Siapapun ya? Iya, kayak gitu. Jadi dengan siapapun yang punya pola kehidupan kurang bagus, Betul. gitu ya, dia bisa terkena yang namanya diabetes. Kayak gitu. Diabetes. Oh, oke. Jadi kan kalau dulu itu diabetes kita menyebutnya kalau berdasarkan standarnya WHO nih, yang Iya, tadi WHO. kayak Mas Abdu sebutkan gitu ya, itu kan sebenarnya dia masuk dalam penyakit non-communicable disease. Oke, Non-communicable disease. Jadi kalau secara besar itu disease atau penyakit itu ada dua, Iya. communicable disease dan non-communicable Oke, disease. apa itu, Kak? Kalau communicable disease itu artinya penyakit yang bisa menular. Contohnya karena virus kayak sekarang corona, Iya, kayak corona. gitu. Kalau non-communicable disease adalah penyakit yang dia tidak menular. Contohnya adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, itu kan tidak menular sebenarnya. Kayak gitu. Jadi karena non-communicable disease ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia sebenarnya. Karena kan kalau lanjut usia itu kan sebenarnya sudah ada penurunan organ-organ tubuh ya, kayak gitu, sehingga wajar kalau misalnya dia terkena penyakit-penyakit non-communicable disease. Nah, menjadi tidak wajar karena sekarang trennya non-communicable disease ini sudah terjadi pada usia produktif bahkan usia remaja, kayak gitu. Jadi ini bisa menyerang siapapun, kayak gitu. Oke, jadi waduh, jaga serem juga ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang betul-betul membuat seseorang itu mengidap diabetes mellitus, Mbak? Mungkin lebih ke faktor risikonya faktor ya. risikonya Faktor gitu. risikonya sebenarnya diabetes itu banyak, Iya. gitu. Yang pertama adalah yang sebenarnya bisa menjadi semacam awareness atau peringatan buat kita itu adalah sebenarnya sebelum adanya diabetes itu ada ada transisi gitu. Jadi yang disebut dengan sindroma metabolik gitu. Jadi sindroma metabolik itu adalah orang itu nggak sehat tapi juga nggak sakit gitu. Jadi tanda-tandanya itu adalah itu semacam buat peringatan buat kita sih gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang pengen mencegah adanya diabetes itu sebenarnya ada gejalanya. Yang pertama adalah untuk itu lebih ke faktor risiko ya. Faktor risiko ya, betul. Jadi yang pertama itu adalah lingkar pinggang. Oke. Lingkar pinggang. Jadi kalau misalnya oversize gitu ya, Mbak, ya? ya oversize. Jadi misalnya untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tadi kan Mas Abdul menyebutkan ada International Diabetes Federation ya. Nah, IDF itu menyebutkan juga ada beberapa kriteria orang-orang yang pengen perhatian terhadap diri sendiri. Betul. Untuk mencegah penyakit diabetes gitu. Yang pertama adalah lingkar pinggang. Untuk laki-laki itu adalah 90 cm. Kalau udah di atas 90 cm berarti harus hati-hati. Oke. Kalau perempuan itu di atas 80 cm. Tuh. Jadi kalau misalnya jahitin baju tuh ditanya beneran tuh sama tukang penjahitnya itu lingkar pinggangnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya udah di atas 90 untuk laki-laki berarti harus hati-hati. Kalau perempuan lebih kecil lagi di atas 80 jadi cut off-nya 80 cm. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Gitu. Jadi kayak misalnya pemeriksaan gula darah gitu kan. Kemudian yang kedua pemeriksaan kadar trigliserida gitu, kadar lemak gitu ya. Kemudian ada kadar kolesterol yang harus diperiksa, ada kolesterol LDL, HDL gitu ya. Jadi kalau misalnya cek di lab itu kan kita biasanya ada hasil pemeriksaan kita, kemudian habis itu ada standarnya berapa gitu ya. Kalau misalnya dari hasil tekanan darah, kemudian hasil dari
cek kolesterol dan lemak kita tinggi gitu ya, ditambah dengan lingkar pinggang, hati-hati. Waduh. Nah, itu bisa ke arah ke diabetes, gitu. Jadi itu belum diabetes, jadi istilahnya kayak semacam pre-diabetes. Ya. Jadi peringatan buat kita gitu. Kalau itu adalah sebagai faktor risiko bisa terkena yang namanya diabetes gitu. Jadi biasanya memang diawali dengan kelebihan berat badan. Kalau laki-laki kan biasanya tipenya lebih ke perut ya. Lebih ke perut gitu. Kayak gitu udah agak bentuknya. buncit-buncit gitu. Apalagi yang zaman sekarang, aduh masih muda perutnya buncit ya kan. Itu nah, gitu. Itu hati-hati. Iya. Itu biasanya itu adalah faktor risiko utama. Faktor risiko gitu, utama. Ya. Jadi memperbesar peluang untuk mengidap penyakit ini. Betul, kayak gitu. Jadi yang memang perlu diperhatikan pertama itu adalah dari lingkar perutnya, kayak gitu. Itu sih, ditambah nanti dengan pemeriksaan laboratorium yang lain. Yang lain gitu ya. Nah, Mbak, ini kan kita udah maksudnya udah tahu nih bagaimana apa sih itu sebetulnya diabetes mellitus, kemudian juga faktor-faktor resikonya apa saja. Kemudian pasti teman-teman di rumah ini juga, teman-teman Gropedia juga pasti penasaran dong, gimana sih cara mencegah untuk penyakit diabetes ini? Oke, sebenarnya pencegahannya sederhana sih. Maksudnya sekarang pun kalau misalnya seseorang itu terkena diabetes pun pencegahan yang pertama itu adalah memperbaiki pola hidup. Pola hidup ya. Biasanya sebagai tenaga kesehatan kita tidak memberikan pengobatan, maksudnya pengobatan medis atau pengobatan kimia itu sebagai intervensi utama, itu enggak. Biasanya yang pertama dilakukan itu adalah perubahan pola hidup. Karena dengan kita merubah pola hidup itu signifikan untuk menurunkan angka kejadian dari diabetes gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah terkena diabetes, itu adalah kita tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Oke. Karena diabetes itu adalah penyakit sepanjang hayat. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki profil dari darah kita, kayak gitu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya sekali sudah terkena diabetes, maka tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga agar tekanan darah kita mendekati normal. Profil lipid atau profil lemak kita juga mendekati normal gitu. Mendekati normal ya, bukan normal. Ya. Karena kalau sudah terkena penyakit diabetes tuh sulit gitu. Ya. Dan mencegah terjadinya komplikasi. Karena tadi kan di awal diabetes itu kan gerbang untuk segala penyakit ya. Jadi mencegah biar kalau sudah terkena diabetes biar nggak hipertensi, biar nggak hiperkolesterol itu gimana? Jadi yang pertama adalah mengubah pola hidup. Mengubah pola hidup di sini adalah yang pertama adalah mengubah pola makan. Gitu. Jadi mengubah pola makan, teman-teman nanti bisa konsultasi ke ahli gizi gitu ya, pola makan saya seharusnya gimana gitu. Jadi memang ada pembatasan untuk pola makannya gitu ya. Kemudian ya biasanya yang diatur itu adalah 3J. Jenis, jumlah, dan jam gitu. Jadi lebih teratur. Yang kedua yang harus dilakukan adalah aktivitas fisik. Dalam hal ini adalah olahraga rutin. Nah, olahraga rutin ini adalah bukan hanya sekedar kayak nyapu, ngepel atau kegiatan di rumah ya, tetapi ini harus olahraga, karena kalau olahraga itu kan ada jam, ada intensitasnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita evaluasi apakah pasien tersebut membutuhkan pengobatan atau tidak. Kayak gitu. Jadi obat-obatan kimia dan lain sebagainya. Tapi yang pertama yang harus diubah itu adalah pola hidupnya. Gitu, pencegahannya. Oke Mbak, berarti boleh disimpulkan bahwa ternyata penyakit diabetes ini adalah memang penyakit yang diderita seumur hidup ya. Dan juga memang tidak ada obat yang bisa mengembalikan menjadi si pasien ini normal kembali ya. Iya, sehat normal kembali nggak bisa. Tapi mendekati bisa. Ya. Dan juga menahan untuk dapat menjadi komplikasi ya penyakitnya. Betul. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini udah makanya lebih bagusnya mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya kan. Nah, kita kan udah tadi juga sempat disinggung tentang pola gaya hidup sehat dan juga berbicara tentang makanan ya. Kalau boleh tahu nih, kita pasti penasaran juga dong Mbak, ini
sebenarnya makanan-makanan apa yang cocok untuk dikonsumsi yang berkaitan dengan pencegahan diabetes ini? Oke, sebenarnya kalau makanan yang bagus pasti yang kadar gulanya rendah ya. Kadar gulanya rendah. Karena gula itu kan juga termasuknya karbohidrat, tapi karbohidrat sederhana. Tapi agak sulit ya di tempat kita secara maksudnya di mana-mana sekarang trennya jualan minuman manis gitu kan. Itu padahal salah satu faktor risiko juga. Kemudian kita juga di Indonesia sendiri itu kan darurat serat. Negara kita itu darurat serat, jadi kita tuh konsumsi seratnya itu rendah sekali di Indonesia, di bawah 30 gram kayak gitu. Jadi pasti pola konsumsi yang bagus itu adalah kita menerapkan yang namanya prinsip gizi seimbang. Kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang kita punya standar yang baru sebenarnya yaitu prinsip gizi seimbang. Di mana prinsip gizi seimbang ini adalah konsumsi karbohidrat secukupnya gitu ya, konsumsi sumber vitamin, mineral secukupnya juga gitu ya, kemudian sumber protein juga secukupnya gitu. Jadi istilahnya kita kalau punya piring makan nih, piring makan gitu ya, piring makan kita prinsipnya adalah sepertiga adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini nggak harus nasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian konsumsi roti, ubi atau kentang itu sudah sumber karbohidrat kayak gitu. Cuman kan mindset kita kalau belum makan nasi belum kenyang gitu kan. Oke, terus habis itu sepertiganya lagi yang porsinya sama itu adalah sayuran harusnya. Tapi kan di tempat kita susah ya gitu. Coba kalau misalnya kita buka aplikasi online, pasti yang banyak tersedia kayak misalnya burjo, geprek, penyetan kayak gitu, susah sekali untuk mendapatkan makanan yang mengandung sayur. Nah, sisanya sepertiganya itu adalah protein dan buah-buahan gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka sayur bisa diganti buah, nggak bisa. Karena kebutuhan sayur kita itu lebih tinggi daripada buah-buahan. Dalam sehari kebutuhan sayuran kita itu bisa 3 sampai dengan 4 porsi. Sedangkan buah-buahan itu 2 sampai dengan 3 porsi kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan juga karena kan buah-buahan juga ada kandungan gulanya juga. Kayak gitu. Itu kenapa kebutuhan buah kita lebih rendah daripada kebutuhan sayuran gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kos di rumah nih berarti harus tidak cuman 4 sehat 5 sempurna tapi lebih ke gizi yang seimbang nih. Berarti ya. Mungkin susah kalau anak kos ya gitu. Soalnya kan pasti akses terhadap sayuran sulit kayak gitu. Apalagi pasti mie goreng ya kan. Boleh nyebutin merek nggak ini? Mie instan pastinya itu kayak udah kebutuhan sehari-hari gitu ya. Betul. Tapi tentunya kita juga harus berpikir jangka panjang ya, bahwa ternyata kalau misalnya kita makan junk food tidak seimbang gizinya itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita, nggak cuma hari ini ya, tapi mungkin tahun depan atau beberapa tahun ke depan kan baru bisa terlihat ya untuk gejala-gejalanya mengenai diabetes mellitus ini. Betul ya Mbak ya? Betul. Waduh, ini terima kasih banyak Mbak udah sharing-sharing ya mengenai diabetes mellitus ini. Tentunya sangat berguna ya untuk teman-teman Gropedia di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Dan tentunya untuk saat ini kan memang kita lagi nuansa pandemik ya, COVID-19, di mana teman-teman di rumah cuman stay at home atau di rumah aja. Tentunya juga harus bisa lebih menjaga pola hidup ya. Ya, sebenarnya kalau ada pandemi ini kan sebenarnya momen ya. Momen dimana kita untuk lebih sadar terhadap kesehatan kita kayak gitu. Dan mungkin kan juga ada yang lebih sering jadi masak di rumah daripada beli kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi momen juga buat kita kayak gitu. Saya aja yang dulu cuman kayak kuliah kemudian cuman di kosan, ketika di rumah kita juga lebih bisa aware sama diri sendiri gitu, lebih kayak waduh ini di luar banyak virus, jadi lebih bisa fokus terhadap kesehatan, makan makanan pasti kalau di rumah kan jadi lebih bisa teratur ya makanannya, dan juga banyak waktu luang bisa berolahraga. Nah, ini teman-teman di rumah bisa mendapatkan insight baru kan dari Mbak Fasti ini, pola gaya hidup sehat, olahraga yang teratur kayak gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Fasti telah sharing-sharing ya. Sama-sama. Banyak banget nih info-info tentang diabetes, bagaimana cara pencegahannya dan juga apa yang harus dilakukan teman-teman Gropedia di rumah. Nah, semoga berguna ya teman-teman Gropedia. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa diaplikasikan, nggak cuman
insight saja ya, tapi Oh iya, memang yang aplikasinya tuh susah lebih itu penting. aplikasinya Betul. dan kesadaran untuk menjaga. Iya. Baik, terima kasih Mbak Fasti. Semoga Sama-sama. bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, bisa sharing-sharing lagi tentang pola gaya hidup sehat dan mungkin ada topik kesehatan lainnya yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman Gropedia di rumah. Nah, baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Waduh, kayak udah di TV-TV ini ya. Perjumpaan kita di Gropedia, yaitu segmen baiklah, kita sampai di seksi terakhir di Gropedia, di mana kita sharing ya seputar dunia kreatif dan apa saja seputar dunia kesehatan juga bisa. Nah, jangan lupa teman-teman di rumah, teman-teman Gropedia untuk subscribe YouTube-nya Gropedia. Dan juga jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa. Terima kasih. Gila, mantap. Terima kasih, Mbak. Siap, Ini Mas. perdana banget ya, aku deg-degan sumpah. Weh.